Oke, kita lanjut kepada materi terakhir ya, mengenai kerangka berpikir ilmiah atau dapat disebutkan atau dapat dikenal sebagai KBI. Nah, di sini jujur saya tidak terlalu paham mengenai materi ini karena ini bersangkut dengan filsafat ya. Filsafat berpikir logika, ontologi atau lain sebagainya. Saya tidak suka materi tentang ini, tetapi setahu saya kerangka berpikir ilmiah itu kita harus berpikir sesuai fakta ya, harus ada bukti yang ada. Ilmiah namanya ilmiah, harus ada bukti, sudah dibuktikan ya, sudah jelas adanya, tidak semerta-merta. Nah, di sini saya jelaskan lagi, kerangka adalah sesuatu yang menyusun atau menopang yang lain sehingga sesuatu yang lain dapat berdiri. Sama halnya dengan tiang, dia yang menopang untuk berdirinya suatu rumah atau sebagainya. Dan di sini atau bisa juga gerak akal dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain. Pengetahuan pertama kita adalah ketidaktahuan, atau kita tahu bahwa kita sekarang tidak mengetahui sesuatu. Dan pengetahuan yang kedua adalah tahu, kemudian kita mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita tahu, mengetahui apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Wajar. Kemudian ada juga yang mendefinisikan berpikir sebagai gerak akal dari tidak tahu menjadi tahu. Itu sama pengertiannya dengan belajar ya, sama pengertian dengan belajar, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi yang penting atau intinya itu adalah adanya gerak akal, adanya pikiran yang menggerakkan untuk semuanya. Dan ilmiah ini adalah suatu hal atau pernyataan yang bersifat keilmuan atau sudah dijelaskan kebenarannya, yang sesuai dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan adanya dengan menggunakan metode ilmiah atau prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan atas uji coba, hipotesis, serta teori secara terkendali. Suatu hal yang menjadi garis bawah adalah kebenaran ilmiah tidak mutlak, melainkan bersifat sementara, relatif, metodologis, pragmatis, dan fungsionalis, dan pastinya juga epistemologis. Dengan demikian, dengan adanya kacamata dunia ilmiah berdasarkan metode ilmiah, ilmu pengetahuan sebagai hasil pikir manusia akan terus berkembang tanpa mengenal batas akhir. Permasalahan berpikir ilmiah sudah tentu tidak terlepas dari kajian filsafat ilmu. Nah, ini saya jelaskan tadi bahwa kerangka berpikir ilmiah ini berkaitan dengan filsafat. Bahkan jujur saya tidak menyukai mata kuliah filsafat, jadi saya tidak terlalu paham ya mengenai hal ini, karena banyak kata-kata yang tidak saya pahami yang bikin saya pusing. Intinya kerangka berpikir ilmiah itu kita harus berpikir yang sesuai ya, sesuai, dan apa yang kita katakan itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuan pastinya. Dan sini di sini juga ada yang jelaskan tadi, filsafat atau falsafah ini juga ada penjelasannya. Dan sumber-sumber pengetahuan ya, secara umum ada beberapa mazhab pemikiran yang berusaha menawarkan sumber-sumber pengetahuan sebagaimana berikut. Yang pertama itu skriptualisme, yang merupakan sistem berpikir yang dalam menilai kebenaran digunakan teks kitab. Itu asumsi dasar yang terbangun adalah teks dalam kitab mutlak adanya. Oleh karenanya, dalam penilaian kebenaran harus sesuai dengan teks kitab, harus sesuai dengan apa yang ada di kitab. Misalnya sesuai dengan ya ini ya, misalnya kita berpatokan, saya berbicara agama ya, kita berpatokan terhadap Al-Quran, maka apa-apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Kita tidak boleh asal-asal mengucap yang tidak sesuai Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu idealisme Platonian,
yang digambarkan kurang lebih seperti itu sebelum manusia lahir dan masih berada dalam ide semua kejadian telah terjadi. Olehnya, manusia telah memiliki pengetahuan. Ketika terlahir di dalam materi ini, pengetahuan itu hilang. Untuk itu, yang harus manusia lakukan kemudian adalah bagaimana mengingat kembali. Maksudnya itu semua sebelum itu memiliki pengetahuan ya. Ini menurut pendapat ini ya. Semuanya itu memiliki pengetahuan, sehingga jika kalian ingin, misalnya saya membawakan materi ini, sebelumnya itu saya memahaminya, tetapi sekarang saya tidak memahaminya. Ini contoh ya, saya tidak memahaminya, hingga sekarang saya harus membawakannya kembali. Dan yang ketiga itu empirisme. Doktrin empirisme berlandaskan pada pengalaman dan persepsi indrawi. Oleh karena itu, kebenaran dalam doktrin ini adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Jadi kalau kalian ingin mendoktrin, kalian harus juga sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan asal mengucap. Harus fakta, harus sesuai, harus benar, harus sesuai dengan panduan-panduan, harus sesuai dan harus benar. Dan itu harus dan itu dapat dipercaya oleh banyak orang. Dan keempat itu komparasa atau intuisi. Komparasa selalu menjadikan perasaannya sebagai tolak ukur ya, menjadikan perasaannya sebagai tolak ukur. Misalnya dia perasaannya itu suka dengan apa yang telah disampaikan. Misalnya saya menyampaikan kepada seseorang itu mau nggak masuk sini, organisasi sini. Nah, dia itu perasaannya senang, suka dengan apa yang saya jelaskan. Jadi ya begitu, dia suka hingga dia masuk. Nah, mungkin itu ya mengenai kerangka berpikir ilmiah. Saya tidak banyak membahas tentang ini karena saya juga tidak terlalu memahaminya ya. Oke, mungkin itulah tadi ke-6 materi yang telah saya jelaskan, dan sesuai dengan tugas yang diberikan dari senior UKM Olahraga. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih, semoga materi ini dapat dipahami. Nah, dan saya minta maaf karena ucapan saya yang berbelit-belit yang tidak nyambung atau sebagaimana mestinya. Mohon maaf, dan sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.